Furudul wudu'i sittatu asya. Kefarduan wudu ada 6 kefarduan. Ahaduha niyah. Kefarduan yang pertama adalah niyah. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Niat adalah makna niat secara syar'i, secara istilah ulama fikih adalah kehendak hati untuk melakukan sesuatu. Kehendak hati untuk melakukan sesuatu yang kehendak itu disertakan dengan awal pekerjaan. Jadi kalau wudu awal pekerjaannya adalah membasuh wajah. Jadi niat ini atau kehendak hati melakukan wudu harus disertakan, harus dilakukan di saat membasuh wajah. Jadi niat ini kalau di dalam syariat adalah bersama dengan pekerjaannya. Jadi kalau yang kita dengar niat, kalau kita mendengarkan kata niat itu otomatis yang ada di kepala kita adalah kehendak melakukan sesuatu. Jadi baru kehendak tapi belum melakukan sesuatu. Berkehendak dulu baru melakukan sesuatu. Kalau yang kita tangkap di dalam kepala kita. Padahal itu kalau di dalam syariat tidak seperti itu. Niat adalah kehendak dan kehendak itu bersama dengan melakukannya, itu niat. Karena kalau kehendak dulu baru melakukan, itu di dalam syariat, di dalam fikih tidak dikategorikan niat. Fa'in taroho anhu summiya azman. Ya, jadi bila kehendak dulu baru melakukan pekerjaan, itu dalam fikih, dalam syariat diistilahkan dengan azm. Jadi ada kehendak hati, ada istilah niat dan ada istilah azm. Kalau azm berkehendak sebelum melakukan niat, kalau niat berkehendak bersama melakukan pekerjaan. Wa takunun niyatu inda ghusli awali juz'in minal wajhi ay muqtarinan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wa la bima qablahu wa la bima ba'dahu. Jadi karena niat harus disertakan dengan pekerjaannya, maka bila kita membahas tentang wudu, niat harus dilakukan di saat basuhan pertama wajah. Jadi bagian pertama yang dibasuh di wajah ini harus disertakan dengan niat. Jadi basuhan pertama ya, basuhan pertama. Bukan setelah wajah sempurna, bukan sebelum wajah, bukan juga setelah wajah. Fayan wil mutawaddi'u inda ghusli ma dzukir raf'a hadatsin min ahdatsihi. Maka seorang mutawaddi di saat dia membasuh wajahnya, dia diharuskan untuk berniat menghilangkan hadas dari beberapa hadas yang dimiliki. Aw yanwis tibahata muftakirin ila wudu. Dan selain niat menghilangkan hadas, niat wudu juga bisa berupa niat diperbolehkannya ibadah-ibadah yang membutuhkan wudu. Karena kita tahu ada beberapa ibadah yang tidak bisa dilakukan tidak bisa dilakukan tanpa melakukan wudu. Jadi misalkan sholat ya, seseorang di saat wudu ingin melakukan sholat, dia niat diperbolehkannya melakukan sholat, itu juga bisa digunakan untuk niat. Awian wi fardul wudu, atau niat fardu wudu. Awil wudu afakot, atau niat wudu saja. Awit toharota anil hadas, atau niat bersuci dari hadas. Jadi niat wudhu ini bisa bervariasi ya. Bisa niat menghilangkan hadas, bisa niat kebolehan melakukan ibadah, bisa niat fardu wudhu, bisa niat wudhu saja, bisa niat bersuci dari hadas. Fa'ilam yakul anil hadasi lam yasihha. Khusus untuk niat bersuci dari hadas, bila tidak ada kata hadas, maka niatnya tidak sah. Jadi bersuci dari hadas. Kalau niatnya hanya bersuci saja tanpa dari hadas, maka ini niatnya tidak sah. Karena bersuci ini tidak terkhusus kepada wudu ya, bisa yang lain. Artinya bila seseorang hanya niat bersuci tanpa niat dari hadas, niat ini tidak sah, dikarenakan niat bersuci ini bisa digunakan untuk niat melakukan sesuatu selain wudu. Fa inna wa ma yu'tabaru min hadhihi niyyati wa syaraka ma'ahu niyyat tanaddufin aw tabarrud sahha wudu'uh. Bila seorang yang wudu niatnya sudah sah, bila niat yang dilakukan sudah sah dan dia menyertakan niat yang lain, maka wudunya sah ya, wudunya sah. Jadi ini di dalam fikih diistilahkan dengan istilah pembahasan tasrikun niyah, atau menyertakan niat lain selain niat utama. Menyertakan niat lain selain niat utama. Jadi apakah hukumnya boleh menyertakan niat lain? Di dalam kitab ini dijelaskan boleh. Jadi selama niatnya sudah sah, maka diperbolehkan juga niat yang lain selain wudu. Contohnya niat untuk membersihkan wajah atau niat agar mencari kesegaran wajah, itu boleh asalkan niat wudunya sudah sah. Wa tsani ghuslu jami'il wajhi. Kefarduan wudu yang kedua adalah membasuh semua wajah. Wa hadduhu tulan ma baina manabudi sya'rir ra'si ghaliban wa akhiril lahyain. Wa humal admanil ladzani yanbutu alaihimal asnadu sufla. Yajtami'u muqaddamuhuma fil dzaqan wa mu'akhiruhuma fil udhun. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh semua wajah. Batasan wajah dari atas ke bawah adalah antara rambut bagian depan dan dagu. Jadi bagian atas batasnya rambut bagian depan, bagian bawah batasnya dagu. Dan batas wajah yang ke samping adalah antara lahyah ya, antara lahyah. Lahyah ini adalah
tulang yang ditumbuhi gigi bagian bawah. Jadi tulang yang ditumbuhi gigi bagian bawah, ini bahasa Arabnya lahyah. Yang lahyah itu merupakan batas wajah ke samping. Jadi tulang yang ditumbuhi gigi bawah atau lahyah ini eh, berada di wajah bagian samping dan berkumpul atau menyatu di dagu dan juga berawal dari telinga ya. Jadi dari telinga ke bawah hingga bertemu di dagu. Wahadduhu ardhan ma bainal udhunain. Wahadduhu ardhan ma bainal udhunain. Saya ulangi bahwasanya batas wajah dari atas ke bawah adalah rambut bagian depan dan dagu, dan batas ke samping adalah di antara dua telinga ya. Batas ke samping adalah di antara dua telinga. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathif wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basyaratil lati tahtahu. Bila di dalam wajah seseorang terdapat rambut yang tebal maupun tipis, maka harus menyampaikan air ke kulit yang ada di bawah rambut itu. Jadi rambut yang berada di wajah ini termasuk bagian dari wajah. Artinya kita harus menyampaikan air ke kulit yang ada di bawah rambut itu. Ini tidak ada perincian hukum antara rambut tebal dan rambut yang tipis, hukumnya sama. Wa amma lihiyatur rajulil kathifatu bi allam yaral mukhatibu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Kemudian mengenai salah satu rambut yang yaitu jenggot ya, jenggot. Jadi rambut yang ada di dalam wajah ini kita harus menyampaikan air ke kulit yang ada di bawahnya. Khusus untuk jenggot laki-laki, ini memiliki hukum yang terperinci, memiliki dua hukum. Yaitu dua hukum itu berbeda dalam tinjauan tebal atau tipisnya. Kalau jenggotnya tebal, maka cukup untuk membasuh bagian luar. Bagian luar dalam arti tidak diharuskan untuk membasuh bagian dalam jenggot dan bagian kulit yang ada di bawah jenggot. Jadi ukurannya adalah tebal atau tipis. Nah, ukuran tebal ini bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana standaritas jenggot tebal? Standaritas jenggot tebal adalah di saat orang yang berbicara dengannya, di saat ada orang yang ada di hadapannya, orang itu tidak bisa melihat kulit yang ada di bawah jenggot. Jadi standaritas jenggot tebal adalah terlihat atau tidaknya kulit yang ada di bawahnya bagi orang yang sedang berbicara dengannya. Jadi selama orang yang ada di hadapannya tidak bisa mengetahui kulit yang ada di bawah jenggot, maka jenggot itu tergolong jenggot yang tebal. Dan jenggot yang tipis adalah sebaliknya, jenggot yang kulitnya masih terlihat. Bihilafil khafifati wa hiya ma yarul mukhadibu basyarataha fayajibu isalul ma'i li basyaratiha. Jadi jenggot yang tipis yang pengertiannya adalah kulitnya masih terlihat, ini diharuskan untuk menyampaikan air ke kulit yang ada di bawah jenggot. Jadi kalau jenggot tebal cukup membasuh bagian luar, kalau jenggot yang tipis harus menyampaikan air ke kulit yang ada di bawahnya. Wa bi khilafi lihyati imra'atin wa khuntha fayajibu isalul ma'i li basyaratihima walau kathufa. Rincian hukum tadi hanya berlaku bagi jenggot yang dimiliki oleh lelaki. Kalau jenggot yang dimiliki oleh perempuan atau huntha adalah seseorang yang statusnya belum jelas apakah perempuan atau laki-laki. Bisa dia memiliki dua alat kelamin, bisa dia memiliki satu lubang yang tidak sama dengan laki-laki dan perempuan. Yang pasti seseorang yang statusnya belum jelas. Bila keduanya yaitu perempuan dan huntha memiliki jenggot, maka ini hukumnya seperti tidak ada. Jadi jenggot yang dimiliki hukumnya dianggap tidak ada. Artinya keduanya yaitu perempuan dan huntha diharuskan untuk menyampaikan air ke kulit yang ada di bawah jenggot walaupun jenggot itu tebal ya, Jadi kalau laki-laki memiliki perincian hukum antara tebal dan tipis, kalau perempuan dan huntha hukumnya sama. Tebal dan tipis ini hukumnya sama, diwajibkan menyampaikan air ke kulit mereka berdua. Wala budda min ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si war raqabah wa ma tahta dzaqan. Jadi kewajiban membasuh wajah ini harus terbasuh semua bagian wajah. Dan untuk kita bisa mencapai basuhan semua wajah, maka kita harus membasuh batas wajah. Kita harus membasuh sebagian dari batas luar wajah. Karena memang kita tidak bisa dipastikan membasuh wajah bila basuhan kita hanya terbatas di batas wajah. Jadi tadi saya jelaskan bahwa batas wajah adalah rambut bagian depan dan juga dagu. Jadi kita disunahkan untuk membasuh rambut bagian depan dan juga
mohon maaf, kita diharuskan, bukan disunahkan ya, kita diharuskan untuk membasuh rambut bagian depan di saat membasuh wajah, dan juga diharuskan untuk membasuh dagu. Jadi walaupun rambut bagian depan dan dagu ini tidak termasuk wajah, tetapi untuk keyakinan kita membasuh semua anggota wajah, kita harus ikut membasuhnya. Ini di dalam kaidah fikih diistilahkan dengan ma la yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib, bahwa sesuatu yang bukan termasuk kewajiban namun kewajiban bisa sempurna dengan itu, maka hukumnya juga wajib. Jadi walaupun membasuh rambut dan dagu tidak termasuk bagian dari wajah, kita tetap diharuskan untuk membasuhnya, dikarenakan tanpa membasuh keduanya kita tidak bisa sempurna melakukan basuhan wajah.